peran partai politik Islam di parlemen itu semakin kecil, semakin rendah. Syaratnya tadi dua. Pertama, ditempel kuat oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Yang kedua adalah Prabowo-nya punya komitmen kuat untuk bisa menerapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Muslim, Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa menjadi narasumber dalam podcast kita. Ada Bang MSK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama kita juga ada Ustadz Irfan dari Forum Sinergi Muslim. Kesempatan ini kita akan membahas satu tema hubungannya dengan bagaimana politik Islam dalam pemerintahan baru ya. Kita tahu bahwa Indonesia sudah mendapatkan pemimpin baru, Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, kita ingin tahu bagaimana pandangan dari para tokoh terhadap potensi atau masa depan ya politik Islam di Indonesia. Bang Kaban, ini presiden yang terpilih ya Pak Prabowo kan juga kita kenal dulu dekat dengan para tokoh Islam ya, dekat dengan partai-partai Islam. Nah, begitu sekarang beliau terpilih jadi presiden, Bang Kaban melihat bagaimana masa depan politik Islam khususnya di bawah pemerintahan beliau? Ya, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan obrolan kita ini, perbincangan kita ini menambah motivasi, menambah kesadaran kita bahwa politik dan Islam itu tidak bisa dipisahkan, ya kan? Karena Islam adalah ajaran yang sifatnya total. Seluruh aspek kehidupan kita ini itu harus menuntun manusia untuk taat dan patuh, gitu. Nah, termasuk dalam kita berpolitik. Nah, politik secara nyata dalam konteks kita bernegara hari ini itu kan terwakili melalui partai politik. Nah, kita bisa melihat ya, peran-peran partai-partai politik Islam hari ini ya semakin hari prosentasenya di parlemen itu relatif semakin memprihatinkan. Jadi kalau kita ambil patokan tahun 55 ya, pernah ada pemilu yang sangat demokratis, yang sangat terbuka, itu kekuatan politik Islam mencapai hampir 40%. Tapi hari ini kekuatan peran partai politik Islam di parlemen itu semakin kecil, semakin rendah. Nah, jadi artinya kalau ini kita jadikan sebagai pegangan, ya, prosentase perolehan partai politik Islam itu makin kecil, artinya perannya di pemerintahan makin berkurang. Ya, walaupun ya Bang Aban, walaupun juga kita lihat ya para menteri atau wakil menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo kan juga sebagiannya adalah mewakili dari kelompok-kelompok Islam, Pak. Nah, jadi disinilah timbul pertanyaan, ya, pertanyaan tadi itu yang disebut dengan partai politik Islam atau kekuatan politik Islam itu personalnya atau organisasi yang menjadi aspirasinya. Nah, jadi disinilah memang kalau kita mengatakan Indonesia sebagai mayoritas Muslim, ya semua partai-partai politik yang katakanlah nasionalis, religius dan sebagainya, atau partai yang bersifat nasional, ya mayoritas diisi oleh orang-orang Islam. Tapi apakah orang-orang Islam itu dia berinspirasi? Dia berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai ya, pembelaan, keberpihakan kepada komunitas masyarakat Muslim. Nah, ini yang harus kita persamakan dulu. Tadi saya mengatakan jika kita bertitik tolak dari partai-partai politik yang memperjuangkan aspirasi spirit Islam, nah di parlemen itu semakin rendah. Tinggal sekarang tadi kalau misalnya orang-orangnya, berarti kita kekuatan politik, kalau kita lihat orang-orangnya ya hampir mayoritas adalah masih beragama Islam. Nah, mudah-mudahan mereka tetap terikat. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini
harus konsisten dengan spirit dasar negara. Nah, dasar negara kita apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah nilai yang merupakan betul-betul ungkapan spiritual, kesadaran kita sebagai seorang Muslim. Nah, kita berharap di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu prinsip-prinsip, nilai-nilai, harkat norma-norma, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, perundangan-perundangan dibuat senantiasa merujuk kepada apa yang menjadi landasan-landasan keyakinan semua Muslim. Nah, contoh, bagaimana kita memberikan dukungan penuh ketika Presiden mengatakan basmi narkotik sampai ke akar-akarnya, ya kan, bubarkan, ya, usut semua kejahatan judi online. Nah, ini kan sebetulnya sebuah cara pandang berpikir bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan amanat keimanan. Nah, bagaimana umat Islam merespon sikap Presiden yang begitu tegas, lugas mengatakan usut, bongkar, bubarkan sampai ke akar-akarnya. Saya kira itu sesuatu. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai poin, berarti kita mengatakan bahwa, oh, ternyata Presiden Prabowo Subianto, dia tegas mempertahankan nilai-nilai. Nah, apa yang dia suarakan itu sesuai dengan spirit ketuhanan, sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, gitu. Walaupun masih perlu pembuktian ya, karena ini baru 1 bulan beliau memerintah dan kita belum lihat action real di lapangan. Nah, jadi itulah yang harus saya katakan tadi, mendapat support, ya, mendapat support dari seluruh kekuatan-kekuatan Islam. Jadi ketika Presiden itu menyatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh perintah agama, baik perintah secara syar'i maupun secara hadis Nabi itu sesuai, maka kita harus dukung, berikan dukungan, gitu, berikan support. Nah, dan kita minta kepada seluruh aparat bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden. Nah, jadi kalau tadi itu saya setuju itu bahwa ada catatan gitu, mana actionnya, itu saya setuju gitu. Iya kan, tidak cukup hanya retorika ya, apalagi penguasa kan punya segala sumber daya untuk mengeksekusi kebijakannya. Nah, Bang Kapan melihat, kita kembali ya bahwa tadi personil-personil yang beliau tunjuk sebagai menteri maupun wakil menteri itu kan sebagiannya tadi mewakili kelompok-kelompok Islam. Anggaplah ormas besar Islam di Indonesia kan juga sudah terakomodir di sana. Apakah ini sebagai satu bukti bahwa beliau juga berkomitmen terhadap Islam dan umatnya untuk perjuangan politik di Indonesia? Loh, kalau gini, kalau kita lihat latar belakang beliau, ya, dan bagaimana kiprahnya selama beliau berkarir, ya, sebagai prajurit sampai sekarang, kan kita harus jujur, harus berani mengatakan bahwa beliau itu secara pribadi, urusan pribadinya sudah selesai. Dia hanya berpikir apa yang terbaik yang bisa saya buat untuk bangsa ini. Nah, saya kira ketika dia melaksanakan komitmennya untuk berbuat yang terbaik pada bangsa ini, yang kita harapkan adalah tidak melawan, tidak bertentangan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi sebenarnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana perintah sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa tertuang dalam sebuah kebijakan? Misalnya tentang sumber daya, ya, sumber daya petani misalnya kan. Bagaimana ketimpangan itu bisa diperkecil? Ya, pemilikan lahan misalnya antara kaum oligarkis dengan masyarakat yang alit misalnya. Bagaimana supaya mereka bisa? Nah, itu yang kita minta. Tapi tadi kita semua mungkin mudah-mudahan sepakat bagaimana judi online, ya, bagaimana narkotik itu betul-betul terwujud sehingga rakyat itu merdeka dari judi online, rakyat itu terbebas dari sindikat narkotik. Nah, syukur-syukur ke depan juga seluruh rentenir bisa dibersihkan. Nah, saya kira itu sesuatu. Ya, betul. Baik Bang. Saya beralih sebentar ke Ustaz Irfan ya. Ustaz, ini melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo dan pemerintahannya hari ini, memang ada sedikit gebrakan ya, bagaimana tadi disampaikan Pak Kapan ada
kebijakan beliau untuk memberantas judi online, narkoba dan sebagainya itu. Nah, Ustaz Irfan memandang apakah memang ke depan ini betul-betul ada harapan besar umat Islam kepada beliau untuk menjadikan, anggaplah, nilai-nilai Islam yang memang selama ini kita perjuangkan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau dibilang ada harapan, kita masih tetap berharap. Masih tetap berharap dengan dua catatan sebenarnya. Pertama, dari kalangan Islamnya sendiri itu harus terus menempel ke Prabowo. Kemudian yang kedua, Prabowo-nya juga harus punya komitmen yang kuat. Seperti yang tadi disampaikan, dasar negara kita kan berketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian negeri ini dikelola dengan dasar-dasar syariah yang sudah diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi, kan tujuannya adalah memakmurkan rakyat. Bagaimana mengelola kekayaan alam negeri ini yang memang sudah melimpah ruah supaya bisa dinikmati oleh rakyat, tidak hanya dinikmati oleh oligarki. Nah, nilai-nilai Islam itu akan sangat kuat untuk penerapan Islam. Syaratnya tadi dua. Pertama, ditempel kuat oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Yang kedua adalah Prabowo-nya punya komitmen kuat untuk bisa menerapkan. Ya, Ustaz Irfan memandang apakah ada jalan atau peluang ya besar bagi umat Islam di Indonesia untuk mengekspresikan ya kepentingan politik Islamnya itu dalam pemerintahan Prabowo Gibran sekarang? Kalau dibilang mengekspresikan, ya sebenarnya ini kan kabinet yang sangat kemudian mengakomodir semua koalisi yang kemarin memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi di situ saja mungkin akan sangat sulit ya, karena berbagai kepentingan itu luar biasa, terutama kepentingan oligarki. Kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi hari ini, contoh yang lagi marak itu kan PIK 2 itu. Nah, itu kan kepentingan oligarki itu sangat kuat, meminggirkan kaum elit, tadi bahasa Pak Kapan itu, mengunggulkan kaum elit, meminggirkan kaum elit. Nah, itu sudah sesuatu yang tidak adil. Nah, artinya kalau tadi dibilang apakah mungkin bisa mengekspresikan di kabinetnya Prabowo dengan catatan Prabowo harus punya komitmen yang kuat. Baik, Bang Kaban. Prediksi Bang Kaban terkait politik Islam di Indonesia di bawah pemerintahan beliau seperti apa ke depan? Jadi begini, kita tetap harus terus mensyiarkan, berdakwah bahwa Muslim itu harus total kafah, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kau ke dalam Islam itu secara total. Ya. Nah, ketika kita berpolitik, maka suara kita adalah selalu suara tentang menyuarakan yang hak, benar, ya kan? Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, kan gitu prinsipnya. Dan kemudian kita harus mampu membedakan, ya, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian yang paling penting adalah penegakan hukum supaya terasa keadilan. Ya. Wa ansa'akum minal ard wasfa'marakum. Jadi Allah menjadikan kamu sebagai al-insan, tugas kamu adalah memakmurkan. Nah, jadi ketika hari ini rakyat itu memilih Prabowo Subianto sebagai presiden dan dia sudah mengucapkan sumpah jabatannya, ya, bagaimana dia menerjemahkan? Dari sini tadi, bagaimana dia menerjemahkan untuk memakmurkan rakyat? Bagaimana dia menerjemahkan agar keadilan itu betul-betul dirasakan? Dan kemudian semua persoalan-persoalan yang sifatnya itu melanggar perundang-undangan itu bisa disingkirkan. Ya. Jadi misalnya jangan sampai kekayaan itu menumpuk di sekelompok orang. Nah, bahasa kita itu adalah kaum oligarki. Nah, kita sudah tahu secara sejarah, sudah menunjukkan manakala dalam kehidupan sebuah negara, sebuah negeri, sebuah bangsa, kekuatan ekonomi itu hanya menumpuk dan berputar hanya pada segelintir orang, itu akan terjadi kehancuran. Nah, itu kan sudah dicontohkan dalam kisah kaum Samud, ya, kaum Ad, ya, kemudian kaum Tub. Nah, itu kan banyak kisah. Nah, itu kan pelajaran. Nah,
mudah-mudahan, nah, kan tentu karena ini baru 1 bulan. Iya. Baru 1 bulan, tentu semua menteri-menteri pun ya, karena saya pernah jadi menteri ya kan, semua menteri-menteri itu 3-4 bulan itu masih berpikir dia tentang bagaimana dia mengenal anggota-anggotanya, siapa orang-orang yang bisa memahami apa yang dia pikirkan, ya. Kemudian apalagi sekarang banyak kementerian yang nomenklaturnya tidak ada, dan banyak kementerian yang antara kementeriannya berbeda tapi undang-undangnya sama, dan juga mungkin undang-undangnya berbeda gitu. Jadi ini membutuhkan waktu. Nah, disinilah kita melihat, tentu kita berharap ya bahwa ruang gerak dan kesempatan semua komponen bangsa di Indonesia ini, dan ya kita suka tidak suka mayoritas masyarakat Indonesia Muslim, maka makmurkan dulu masyarakat Muslimnya itu, insya Allah negara ini makmur. Kalau saya begitu. Kalau mau memakmurkan Indonesia, maka makmurkan dulu kaum Muslimin ini, gitu. Bukan makmurkan oligarki. Jadi oligarki boleh makmur, tapi mayoritas masyarakatnya harus Ada dimakmurkan. dulu. Iya, baik. Baik, satu depan terakhir nih, bagaimana langkah konkret kita umat Islam untuk menjadikan politik Islam itu berperan di dalam pemerintah khususnya hari ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo? Tetap sesuai dengan perintah Al-Quran dan Nabi, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Kita menyampaikan ke pemerintahan Prabowo terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh beliau, baik dari sisi langkah hukum politik maupun dari sisi langkah sosial, ekonomi sosial. Ekonomi sosial kan arahnya kepada kesejahteraan rakyat. Bagaimana mengelola kekayaan alam ini untuk seluruh rakyat. Kemudian yang kedua tadi, mengelola urusan politik dan hukum itu supaya adil. Adil juga untuk kaum elit, tidak hanya kaum elit, tidak hanya oligarki. Ya. Jadi balik kepada amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan perintah agama kita. Ya, tanggapan ada yang disampaikan? Ya, jadi kita berharap ya, bermohon pada Allah dan seluruh kaum muslimin, para ulama ya kan, untuk selalu menyuarakan yang hak itu dan selalu mengingatkan siapapun pemimpin, termasuk Presiden Prabowo ya, dia sebagai pemimpin harus selalu kita ingatkan agar dia berada di atas jalan rel yang benar sesuai dengan amanat undang-undang. Sepanjang beliau itu memimpin bangsa ini betul-betul menerjemahkan undang-undang dan memakmurkan rakyatnya, dia akan mendapat dukungan. Baik. Ya, terima kasih Bang Kaban, Syed Irfan. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan kita hari ini tentang bagaimana masa depan politik Islam di bawah pemerintahan Prabowo dan Gibran. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini betul-betul bisa menjadikan umat Islam memiliki kesadaran politik ya, bagaimana dalam pemerintahan juga kita harus terus berupaya menjadikan pemerintahan ini menjadikan nilai Islam ya, acuan untuk mereka menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu tadi sampaikan amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah menjadi hal yang sangat penting, hatta itu kepada para penguasa sekalipun. Barangkali demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.